Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar PPKN dalam rangka belajar di rumah ya. Untuk materi PPKN pada hari ini kita masuk ke bab 6, yaitu karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Jadi di sini kita akan belajar 3 konsep ya. Yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu yaitu makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua kita akan belajar arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal kita. Selanjutnya yang ketiga kita akan belajar mengenai mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ketiga konsep itu akan kita pelajari bersama pada bab 6 ini. Yang kita tahu bab 6 ini adalah bab terakhir di materi kita di pelajaran PPKN ya. Jadi maksimalkan dengan baik belajar kita pada hari ini dan juga pada seterusnya nanti ya. Baik, langsung saja kita bahas konsep yang pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Tentu kata-kata ini tidak asing lagi bagi kita ya. Persatuan dan kesatuan ini merupakan kalimat yang sangat penting untuk menjaga ketertiban, menjaga ketentraman dalam masyarakat. Bayangkan jika di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, di sekolah kita tidak ada yang namanya persatuan dan kesatuan, maka tentu kita tidak akan hidup dengan tentram, hidup dengan baik. Tentu akan terjadi konflik seperti itu. Maka kita penting untuk menjaga atau melaksanakan persatuan dan kesatuan itu. Apalagi di Indonesia, di negara kita ini, kita memiliki berbagai macam keberagaman ya. Keberagaman budaya, keberagaman agama, ras, dan lain sebagainya. Itu semua kalau tidak diiringi dengan rasa persatuan dan kesatuan, tentu akan menimbulkan konflik ya, yang menyebabkan bisa jadi negara kita akan hancur ya akibat konflik tersebut. Lalu apa sih sebetulnya pengertian persatuan itu? Kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan itu merupakan gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan diartikan sebagai perihal satu atau keesaan yang sifatnya tunggal atau dalam bentuk satuan. Itu arti dari kesatuan. Lalu kalau kita gabungkan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kalau kita lihat, persatuan dan kesatuan ini berperan penting bagi negara kita. Ya, zaman dulu ya, zaman sebelum tahun 1908 itu masih dalam penjajahan ya. Kita belum bersatu sehingga kita sangat lama dijajah, sangat lama merdeka. Sehingga pasca atau setelah 1908 ya, setelah berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo berdiri, barulah membuka jalan untuk masyarakat Indonesia dalam bersatu ya. Maka dari itu pada tahun itu disebut sebagai ya kebangkitan nasional tanggal 20 Mei tahun 1908.
peristiwa penting lagi yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, contohnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemudi dan pemuda Indonesia bersumpah ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka bersatu ya, sehingga berkat itu membuka peluang lagi untuk menciptakan kemerdekaan bagi negara kita, tepatnya pada tahun 1945 ketika diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, setelah kita lihat beberapa peristiwa penting sejarah ya yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, sehingga kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya persatuan dan kesatuan, baik di berbagai bidang, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, itu kita wajib melaksanakan persatuan dan kesatuan. Nah, untuk dasar hukum persatuan dan kesatuan itu sendiri ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang kita tahu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 yang mengatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sangat jelas. Jadi kita ini berdasarkan negara kesatuan ya, bukan negara yang terpisah-pisah, atau dalam artian ada negara dalam negara, itu namanya serikat ya. Walaupun kita pernah memakai itu, memang tidak cocok di negara kita ya. Kita cocoknya memang untuk melaksanakan negara kesatuan. Selain itu juga persatuan dan kesatuan itu terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, dan juga sangat jelas itu juga terdapat di dalam ideologi kita, di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikutnya bagaimana penerapannya ya, penerapan dari nilai-nilai sila ketiga itu, Persatuan Indonesia. Di sini Bapak akan memberikan contoh penerapannya beberapa saja. Di antaranya yaitu bersedia berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Di sini kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau golongan kita. Kita wajib berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Berikutnya yang kedua, menumbuhkan rasa bangga dan cinta atas bangsa dan tanah air. Jadi kita harus bangga ya, terutama kita juga harus mencintai, memakai, menggunakan produk dalam negeri. Karena kalau kita tidak mencintai, tidak bangga dengan apa yang ada di negara kita, lalu siapa lagi ya kan? Gak mungkin negara lain akan membanggakan akan cinta terhadap negara kita. Ini bisa kita artikan sebagai nasionalisme ya. Berikutnya, contoh berikutnya yaitu memelihara ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya, jadi kita tidak boleh atau kita juga tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan antara negara satu dengan negara lainnya ya. Kita ingin mewujudkan negara antar negara itu berdamai, tidak ada peperangan. Makanya itu juga tercantum dalam tujuan negara kita ya, tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Selanjutnya kita akan mempelajari hasil atau manfaat dari penerapan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan kita ya, di negara kita. Yang pertama, terjalinnya kebersamaan. Sangat jelas ya. Jadi karena persatuan dan kesatuan ini tidak dilakukan oleh sendirian saja, tidak dilakukan oleh diri kita saja, dilakukan oleh semua orang, semua masyarakat Indonesia, sehingga kita akan memiliki rasa yang sama, yaitu rasa kebersamaan.
Yang kedua, rasa saling melengkapi antar individu, ya. Yang ketiga, tumbuhnya rasa kemanusiaan. Yang keempat, tingginya sikap toleransi. Yang kelima, munculnya keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yaitu beberapa contoh mengenai hasil dari penerapan sikap persatuan dan kesatuan di negara kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi negara kita, bagi kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sangat penting. Jadi kalau kita tidak laksanakan, ya maka tadi Bapak bilang tadi, ya mungkin kita akan hancur karena pasti ada konflik, karena kita di Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, ya. Nah, bagaimana menyikapi keberagaman? Tentu harus dengan rasa persatuan dan kesatuan. Jelas ya anak-anak? Ya, kalau jelas, yaitu materi kita pada hari ini. Bapak akan kasih tugas satu saja, ya. Apa tugasnya? Ya, tugasnya sangat gampang, ya. Tugasnya adalah Bapak ingin tahu, ya, apa tindakan nyata sebagai seorang pelajar, ya, dalam melaksanakan persatuan dan kesatuan. Itu tugasnya. Untuk menjawabnya, silakan Anda jawab di kolom komentar, ya, dengan menyebutkan nama dan kelas, kemudian langsung jawabannya. Jawab dengan jawaban sendiri, tindakan nyata Anda semuanya, tindakan nyata kita pribadi untuk melaksanakan persatuan dan kesatuan itu. Ya, langsung jawab di kolom komentar. Jelas? Oke. Kalau tidak jelas, silakan ditanyakan, ya, ke Bapak. Kemudian kalau sudah jelas, maka kerjakan. Mudah-mudahan Anda paham semuanya, ya. Tetap dipelajari kembali materinya, didalami lagi supaya tidak lupa, supaya lebih paham, ya. Kalau sudah jelas semuanya, maka pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.